Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Juni Hartati SPD, mengajar di SMP Negeri 1 Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Mata pelajaran yang saya ampu adalah IPA dan Prakarya untuk jenjang kelas 7, 8, dan 9. Judul praktik baik saya kali ini adalah dengan pembelajaran diferensiasi, kita dapat mengembalikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Situasi atau tantangan yang dihadapi diantaranya yaitu: pertama, motivasi belajar siswa sangat menurun setelah jam istirahat. Bermain di luar kelas menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh siswa. Jika sudah istirahat, maka sulitnya membuat siswa kembali cepat masuk kelas dan sulitnya siswa berkonsentrasi atau fokus dalam belajar kembali. Yang kedua, kurang aktifnya siswa di dalam pembelajaran. Banyaknya siswa yang mengantuk, siswa yang izin keluar kelas pada saat jam belajar, alasannya ke toilet, padahal hanya ingin bermain dan duduk menghindari belajar. Yang ketiga, masih banyaknya guru yang menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas mencatat dalam pembelajaran. Inilah yang melatar belakangi saya, mengapa saya mengambil judul praktik baik. Dengan pembelajaran diferensiasi, kita dapat mengembalikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Sehingga saya memutuskan untuk mengambil langkah atau strategi dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mari kita lihat video pembelajaran sebagai aksi dalam menjawab tantangan yang saya hadapi. Langkah-langkah yang saya lakukan: yang pertama, menyusun RPP berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Yang saya lakukan di awal pembelajaran dengan menggunakan game Kahoot untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Asesmen diagnostik kognitif dilakukan di luar pembelajaran. Setelah memperoleh hasil dari asesmen diagnostik kognitif atau kesiapan belajar siswa, saya mulai menyiapkan desain proses pembelajaran siswa di kelas untuk siswa yang kategori rendah, sedang, dan tinggi. Pagi ini menerapkan budaya positif sebelum masuk kelas. Mengawali pembelajaran dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian melakukan ice breaking agar siswa lebih fokus. Melakukan kesepakatan belajar, kemudian memberikan kesempatan siswa menyampaikan usul dalam kesepakatan belajar, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan penilaian yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Tak lupa, saya selalu melakukan mindfulness atau teknik stop untuk mengembalikan fokus siswa. Waktunya mengecek kesiapan belajar siswa dengan menggunakan game Kahoot. Ketika kegiatan inti dimulai, guru mulai menayangkan gambar dan video pembelajaran. Tugas peserta didik menyimak dan mencatat apa hal-hal yang penting dan poin penting dari konsep getaran yang ditayangkan. Kemudian, sebelum diskusi dimulai, pembagian kelompok dilakukan secara heterogen dan guru membagikan LKPD. Guru menjelaskan tugas dalam berdiskusi. Masing-masing kelompok mendapatkan permasalahan yang berbeda sesuai dengan kesiapan belajar siswa berdasarkan asesmen diagnostik kognitif yang telah dilakukan. Rumus yang digunakan berdasarkan permasalahan yang diperoleh. Mereka akan menjawab pertanyaan di kertas plano dan menempelkan rumus yang sudah disusun. Setelah mereka selesai melakukan tugasnya, mereka akan memajang hasil tugasnya pada tembok kelas. Per kelompok akan melakukan touring, di mana sebagian anggota itu akan berada di stand masing-masing untuk menjelaskan hasil tugas mereka, dan sebagian anggota kelompok akan berkeliling untuk melihat hasil tugas dari kelompok lain. Mereka bisa memberikan
pertanyaan atau melakukan tanggapan jika melihat hasil dari kelompok lainnya tidak cocok atau tidak sesuai dengan konsep jawaban yang benar. Jadi, tujuannya adalah untuk menstimulus siswa untuk berpikir kritis. Begitu juga sebaliknya, yang memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapi dapat dipertanggungjawabkan sesuai permasalahan yang didapatkan atau dimiliki. Setelah proses diskusi selesai, guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang aktif dan memberikan umpan balik. Kemudian menarik kesimpulan. Nah, di penghujung sebelum melakukan evaluasi, guru melakukan ice breaking. Nah, sampailah kita pada penghujung pembelajaran. Proses evaluasi pembelajaran ini sangat ditunggu-tunggu oleh siswa karena saya menggunakan game kuisis Moda Kertas. Kuisis Moda Kertas ini sangat praktis dan mudah serta sangat menyenangkan. Setelah proses pembelajaran selesai, siswa melakukan refleksi dan mengungkapkan perasaannya setelah belajar. Pembelajaran diakhiri dengan berdoa dan salam penutup. Harapan saya dengan adanya praktik baik ini dapat menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu guru dalam mengembalikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Mari kita ciptakan suasana belajar sambil bermain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.